Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sebelum wanita berpakaian putih itu menyelesaikan kata-katanya, kabut hitam yang menyelimuti telah menyapu hingga 100 kaki jauhnya, dan suara mengerikan dari tulang yang bergesekan satu sama lain dapat terdengar dari kabut tersebut. Ekspresi Dewa Gila tiba-tiba berubah, dan tubuhnya bergetar hebat. Itu adalah barisan depan pasukan iblis pemakan jiwa. Ratusan kerangka berbaju besi compang camping perlahan berjalan keluar dari kabut hitam, dengan api hijau seperti hantu berkelap-kelip di rongga mata mereka yang kosong dan pisau tulang di tangan mereka bersinar dingin. Yang lebih mengerikan lagi adalah setiap kerangka itu dililit oleh puluhan garis hitam setipis rambut, dan ujung-ujung garis hitam ini menjorok ke kedalaman lautan kabut, seakan-akan dikendalikan oleh suatu eksistensi yang mengerikan. Si lalat Godfly terhuyung berdiri, menyeret lengannya yang patah, dan menyemburkan busa darah dari mulutnya. Sialah, aku masih bisa membunuh. Para prajurit kota badak yang tersisa berkumpul bersama secara spontan dan melindungi Chen Ping yang terluka di tengah. Bayi berjuang untuk berdiri dan mengambil pedang berlumuran darah dari tanah, tetapi ujung pedang itu sedikit bergetar. Humazi menggertakkan giginya dan mengeluarkan kertas jimat yang sudah menguning. Ini adalah jimat penyelamat hidupnya yang terakhir. Semuanya, saya khawatir hari ini kita akan berakhir di sini. Orang tua berjubah ungu itu tiba-tiba melemparkan segel petir ke udara, lalu membengkak hingga ukuran beberapa kaki tertiup angin, dan ular-ular listrik yang tak terhitung jumlahnya melata di permukaannya. Saya telah menghabiskan 100 tahun kultivasi untuk memicu 9 surga guntur lahi. Saya akan menundanya selama yang saya bisa. Pada saat kritis ini, Chen Ping tiba-tiba berkedut hebat, dan pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Wanita berpakaian putih itu buru-buru menahannya, "Jangan bergerak. Lukamu terlalu parah." Sebelum dia selesai berbicara, mata Chen Ping membelalak. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan pupil vertikal seperti binatang, dengan api merah darah aneh menari-nari di kedalaman pupilnya. Yang lebih mengerikan adalah retakan pada permukaan kulitnya mulai mengeluarkan cairan kemasan, yang mengembun menjadi butiran-butiran darah kecil di udara dan anehnya melayang di udara. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kedalaman lautan kabut. Semua prajurit kerangka berhenti pada saat yang sama dan berbalik ke arah Chen Ping. Wajah lelaki tua berjubah ungu itu berubah drastis saat melihat ini. Tidak bagus. Dia sedang membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Chen Ping terlihat melayang perlahan, dan butiran-butiran darah yang tergantung itu berkumpul ke arahnya seolah dipanggil, mengembun menjadi sepasang sayap emas yang terlihat samar-samar di belakangnya. Pedang pembunuh naga juga mulai memancarkan cahaya keemasan, seolah menanggapi Chen Ping. Lautan kabut tiba-tiba bergejolak hebat, dan sosok monster besar pun mulai terlihat samar-samar. Itu adalah naga tulang sebesar gunung, dengan api jiwa ungu menyala di rongga matanya yang kosong dan duri-duri hitam yang rapat terpaku di setiap ruas tulang belakangnya. Naga tulang itu membuka mulutnya yang besar, namun yang keluar bukanlah auman naga, melainkan ratapan ribuan jiwa yang terzalimi. Segel petir lelaki tua berjubah ungu itu retak karena hantaman gelombang suara, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah Dewa Naga pemakan jiwa. Istana Naga Iblis benar-benar mengirimkan makhluk seperti itu. Chen Ping yang telah bermutasi sempurna tiba-tiba mengeluarkan raungan naga, dan sayap darah emas di belakangnya. Membungkusnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi naga emas. Ini adalah pertama kalinya garis keturunan Chen Ping terbangun. Setiap kali dia mengaktifkan kekuatan naga, akan ada bayangan naga emas di belakangnya. Tapi sekarang, Chen Ping sendiri telah sepenuhnya berubah menjadi naga emas. Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu langsung ke arah naga tulang. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang meletus menghancurkan semua prajurit kerangka dalam radius 100 kaki. Cahaya keemasan dan kabut hitam saling terkait liar di udara, dan setiap tabrakan menyebabkan sedikit distorsi di ruang angkasa.
Semua orang di tanah tersungkur oleh gelombang udara yang dahsyat itu, dan wanita berpakaian putih itu nyaris berhasil menancapkan senjatanya yang rusak ke tanah agar tidak terhempas. Dia terkejut ketika mendapati retakan luar angkasa mulai muncul di tengah pertempuran, dengan kilat hitam kecil melompat-lompat di tepi retakan. Pria tua berjubah ungu itu agak terkejut dan berkata, kekuatan garis keturunan naga emas terlalu mengerikan. Tidak, heran nona muda itu ingin menyelamatkannya. Wanita berpakaian putih itu memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia sebenarnya dari garis keturunan naga emas. Nona, Anda tidak tahu. Orang tua berjubah ungu itu tercengang. Aku tidak tahu. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Pria tua berjubah ungu itu tersenyum pahit. Garis keturunan naga emas ini memang kuat, tetapi garis keturunan ini perlu melahap banyak vitalitas setiap kali terbangun. Jika tidak dapat dikendalikan, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam pertempuran di udara. Naga tulang itu mencabik separuh tubuh Chen Ping dengan satu cakarnya, namun darah yang berceceran tidak jatuh, sebaliknya, jarum itu berubah menjadi jarum darah yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk tubuh naga tulang. Yang lebih mengerikan lagi adalah sendi-sendi yang terkena jarum darah itu benar-benar mulai meleleh, dan api jiwa ungu pun berubah menjadi warna darah kotor. Melihat hal itu, sang Raja Naga pemakan jiwa menepuk tanah dengan telapak tangannya. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan tanah di bawah kaki semua orang melunak secara aneh dan berubah menjadi zat lengket seperti plasma. Puluhan rantai darah menyembul dari tanah, menyeret para prajurit Rhino City yang masih hidup ke bawah tanah. Setelah jeritan itu berhenti tiba-tiba, gelembung-gelembung berdeguk muncul dari plasma. Bayi menatap kakinya yang perlahan tenggelam dengan ngeri. Sihir jahat macam apa ini? Orang tua berjubah ungu itu buru-buru membuat gerakan tangan, dan energi yang tersisa dari segel guntur membentuk perisai untuk mengangkat semua orang. Itu bukan sihir jahat, itu adalah penjara darah dari aula jiwa iblis yang datang. Naga tulang di udara mengeluarkan lolongan menyakitkan, dan bagian tubuhnya yang terkontaminasi menyebar dengan cepat. Ratusan tentakel hitam tebal tiba-tiba terbentang dari kedalaman lautan kabut. Tentakel ini ditutupi dengan mulut seperti cangkir hisap, dengan panik menggigit inkarnasi Chen Ping yang berdarah. Setiap gigitan menghasilkan hujan darah yang sangat besar, tetapi darah itu segera menggerogoti tentakel dan menghasilkan semburan asap hijau. Seluruh medan perang tampaknya telah berubah menjadi pemandangan mimpi buruk. Langit terbelah menjadi dua bagian oleh kabut darah dan kabut hitam, dan tanah menjadi lautan darah yang bergolak. Wanita berpakaian putih itu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setetes darahnya menetes ke tombak, dan pola-pola dekoratif pada tombak itu bersinar. Dia tiba-tiba menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam pistolnya, dan cahaya putih bersih tiba-tiba keluar dari ujung pistolnya. Kemanapun cahaya ini pergi, lautan darah surut dan kabut hitam menghilang. Orang tua berjubah ungu itu terkejut. Nona, cahaya suci pemecah sihir ini untuk menyelamatkan hidup Anda, bagaimana Anda bisa menggunakannya dengan sembarangan? Wanita berpakaian putih itu tidak menjawab. Seluruh tombak itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan berubah menjadi pelangi putih yang menembus ke tengah-tengah kelompok pertempuran. Tiba-tiba terjadi keheningan antara langit dan bumi. Kemudian, cahaya putih yang lebih terang dari matahari meledak, dan semua orang kehilangan penglihatan untuk sementara waktu. Ketika cahaya memudar, yang tersisa di langit hanyalah lubang hitam kehampaan dengan diameter hampir 100 kaki. Yang perlahan-lahan pulih, naga tulang dan Chen Ping menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan tombak yang tertancap di tanah, dengan badan tombak yang penuh retakan. Wanita berpakaian putih itu terhuyung-huyung ke arah pistol itu, dan saat dia menyentuhnya, pistol itu berubah menjadi bubuk dan berserakan. Setetes cairan kristal jatuh dari bubuk yang tersebar dan mengembun menjadi kristal kecil yang transparan di telapak tangannya. Kristal itu tampaknya berisi benang darah yang berdenyut.
Saat cahaya putih yang menyilaukan itu menghilang, seluruh medan perang berubah menjadi sunyi senyap. Sosok Chen Ping perlahan jatuh dari udara. Sisik naga emas di sekitar tubuhnya telah menghilang, dan ia berubah kembali menjadi manusia. Api keemasan di pupil vertikalnya juga padam sedikit demi sedikit. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, darah merah mengalir dari retakan kulitnya. Dia tampak telah kehabisan seluruh tenaganya, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Akan tetapi, pada saat kekuatan darah dalam tubuhnya tertahan, napas yang lebih dingin diam-diam keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah energi jahat murni dari pola Dao, sehitam tinta dan membawa hawa dingin yang menusuk tulang, bergerak melalui meridiannya seperti makhluk hidup. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan dua tanda hitam aneh muncul di kedalaman pupilnya. Rune-rune itu meliuk, dan menggeliat seakan-akan memiliki kehidupan. Di kejauhan, pasukan iblis pemakan jiwa dari Istana Naga Iblis, yang awalnya penuh dengan niat membunuh, tiba-tiba menghentikan serangannya. Di rongga mata kosong sang naga tulang terdepan, api jiwa ungu berdetak kencang, perlahan menundukkan kepalanya, dan cakar tulangnya yang besar sedikit ditekuk di depan Chen Ping, membuat gerakan sopan yang aneh. Di tengah lautan kabut, Dewa Naga Pemakan Jiwa mengeluarkan suara serak bertanya, "Roh jahat berpola Dao. Kau adalah manusia binatang, bagaimana mungkin kau memiliki roh jahat berpola Dao dari Iblis Yin?" Chen Ping hampir tidak dapat menahan tubuhnya, dan energi jahat dalam tubuhnya meluap tak terkendali, membentuk lingkaran kabut hitam di sekelilingnya. "Yin Mo adalah teman baikku. Wajar saja jika ada roh jahat di tubuhku," kata Chen Ping. "Omong kosong. Yin Mo telah menghilang selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menjadi teman baikmu? Kamu hanyalah orang biasa di alam Sanxian. Katakan yang sebenarnya. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Sang penguasa naga pemakan jiwa melotot ke arah Chen Ping dan meraung. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Chen Ping bisa menjadi teman baik Yin Mo. Sekalipun Chen Ping memiliki darah naga emas, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk mengenali setan Yin, terlebih lagi, setan Yin telah menghilang selama ribuan tahun. Konon, dia tewas dalam peperangan antara dewa dan setan. Perkataan penguasa naga pemakan jiwa seketika membuat naga tulang dan prajurit kerangka bergerak maju perlahan, siap menyerang kapan saja. "Lihat apa benda ini." Chen Ping langsung mengeluarkan busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa muncul, dan semua roh jahat antara langit dan bumi langsung berkumpul menuju busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa, sang penguasa naga pemakan jiwa membelalakkan matanya. Tetapi saat ini, beberapa naga tulang siap menyerang Chen Ping. "Berhenti." Sang Dewa Naga Pemakan Jiwa berbicara dengan suara serak, suaranya mengandung sedikit getaran ketakutan, "Hentikan semuanya." Naga tulang itu terdiam sejenak, api jiwanya berkedip-kedip, dan akhirnya ia perlahan mundur. Lautan kabut melonjak, dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya mundur seperti air pasang, dan mereka benar-benar berhenti menyerang. Feng Xian dan yang lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan takjub, sama sekali tidak dapat memahami mengapa pasukan iblis pemakan jiwa yang terkenal kejam itu akan mundur karena kata-kata Chen Ping. "Aku tidak menyangka kamu adalah teman senior Yin Mo. Aku minta maaf karena telah menyinggungmu." Dewa Naga Pemakan Jiwa membungkuk sopan kepada Chen Ping, lalu bertanya, "Senior Yin Mo menghilang selama ribuan tahun. Aku ingin tahu di mana dia sekarang." "Iblis Yin telah kembali ke surga. Aku berencana untuk bermain dengannya nanti," kata Chen Ping. "Ternyata senior Yin Mo masih hidup. Sungguh keajaiban," kata Dewa Naga Pemakan Jiwa dengan penuh emosi. "Anda menyerang tiba-tiba, apakah Anda tahu bahwa Rhino City dan Flying Tiger City sedang bertempur, dan ingin meraup keuntungan?" Chen Ping bertanya. Dewa Naga Pemakan Jiwa mengangguk dan berkata, "Ya, kepala istana mengirimku untuk mengambil alih wilayah kedua kota itu sementara kedua manusia binatang itu bertarung."
Beri aku sedikit muka, jangan sentuh Rhino City, itu milik saudaraku. Sedangkan untuk Flying Tiger City, kau bisa merebutnya. Chen Ping tahu bahwa bahkan jika Istana Naga Iblis tidak campur tangan, mereka tidak akan mampu mengambil alih. Kota Harimau Terbang. Ada 8 istana di belakang kota Feihu, dan kekuatan kota badak hampir habis, jadi kita harus memulihkan diri. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Setelah penguasa naga pemakan jiwa selesai berbicara, dia segera memimpin naga tulang dan pasukan iblis pemakan jiwa dan bergegas ke kota Feihu. Jie Chong awalnya mengira dirinya telah lolos dari bencana, dan kini bernapas lega di kota utama. Tetapi saat berikutnya, lebih dari selusin kota di kota Feihu diserang oleh pasukan iblis pemakan jiwa pada saat yang sama. Para prajurit kota Feihu telah menderita kerugian besar dalam pertempuran besar, dan mereka belum sempat beristirahat. Kali ini, mereka bukan tandingan pasukan iblis pemakan jiwa dan terbunuh sepenuhnya tanpa satu pun baju zirah tersisa. Bahkan para biksu Bisman di kota Feihu pun dibantai. Setelah Xie Chong mendapat berita itu, dia muntah darah dan hampir mati. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa meminta bantuan Huo Zhao. Jika tidak, kota Feihu akan jatuh ke tangan iblis.